Nah, sebelumnya nih kita mau wawancara kakak, boleh? Boleh banget. Nah, apa kita langsung ke pertanyaan aja, boleh kan? Boleh langsung aja apa nih? Mengapa kakak bisa tertarik untuk mengikuti kita? Oke, itu jawabannya hanya satu nanti saya jelaskan. Pertama ialah tentang generasi. Generasi emas yang seperti kita ketahui ya teman-teman semua, di mana kita generasi Z bakalan atau dituntut untuk menjadi generasi emas di tahun 2045 atau Generation Eagle. Itu adalah salah satu inspiratif tokoh muda kita, di mana hal itu menjadi inspiring saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. So, kenapa saya bisa tertarik untuk mengikuti Duta? Karena saya generasi muda yang ingin membangun relasi muda di zaman muda. So, itu jadi harus menjadi patokan buat saya gimana caranya ke depan nanti bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua nih kak, bagaimana sih kakak cara berani untuk mengikuti semua organisasi? Yakin akan usaha dan proses, itu adalah kuncinya. Kenapa aku bilang proses dan usaha? Karena semua orang bisa melalui usahanya, tapi nggak semua orang bisa melalui prosesnya. You know, kalian pasti tahu tentang sebuah proses. Prinsip aku hanya satu, sebuah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau nanti hasilnya nggak sesuai sama prosesnya, nggak sesuai sama apa yang diinginkan, berarti proses kamu kurang maksimal. Jadi buat sekarang, kalau misalnya kamu belum maksimal nih, yuk dimaksimalin lagi karena masih banyak peluang dan banyak waktu untuk kamu bisa menjadi orang sukses di masa depan. Nah, yang ketiga nih, kakak cara membangun kepercayaan diri itu gimana? Motivasinya gimana? Membangun kepercayaan diri itu saya mulai dari awal saya niat dulu. Kenapa kita harus niat? Karena kalau sejauh manapun kita melangkah, kalau kita niat pasti ujung-ujung. Kalau kita nggak niat, pasti ujungnya mager. Kalian pernah rasa mager? Pernah kan? Nah, kalau misalnya suatu hal dilakukan dengan mood dan niat, pasti berjalan dengan baik, lancar. Nah, makanya bangun dulu personal branding kalian melalui niat. So, kalau misalnya kalian udah niat, apapun yang kalian lakukan ke depannya, insya Allah pasti lancar. Dan aku yakin, ketika aku niat, ketika aku mau melakukan hal tersebut, apapun halangannya, apapun rintangannya, kalau kita udah niat dan udah yakin sama hal yang kita dapat dan kita tuju, insya Allah pasti tercapai. Seperti itu. Jadi pertanyaan keempat adalah bagaimana sih cara kakak menanggapi orang yang tidak suka dengan kakak? Aku hanya satu tanggapannya, yaitu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dunia memang sakit akan hal tersebut, tetapi kita selaku manusia, kalau ada yang nggak benci sama kita, rewardnya feedback buat kita tuh benci ke dia buat apa? Nah itu, jadi aku seolah-olah nggak tahu aja, mungkin dia nggak benci sama aku karena itu adalah seuzon. Kita harus seuzon. Kenapa kita harus seuzon? Karena kalau kita seuzon yang ada sakit hati kita juga terbengkalai, ya kayak wah, kok itu benci sama saya? Jadi kalau kita pikirin satu dan lain hal, bencinya itu jadi menjadi apa ya? Menjadi hal yang sangat buruk bagi diri sendiri, membuat rasanya adalah faktornya down. Pasti kita bakal sadar, kok saya digini-gini, jadi kan saya bakal bersikap masa buruk. Tapi dengan catatan, ketika kita masa buruk, kita lihat dulu bencinya karena apa, keselnya karena apa, pasti itu bakalan jadi apa ya, hikmah buat kita ke depannya tuh belajar, oh dia tuh benci karena ini, berarti saya jangan ngelakuin hal tersebut agar dia benci, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir nih kak, gimana sih cara kakak bisa menghandle dan bertanggung jawab di semua organisasi kakak? Sedangkan kakak kan mengikuti organisasi bukan hanya satu, tapi lebih dari satu. Gimana sih kak? Caranya adalah manajemen personal diri sendiri. Kenapa aku bilang manajemen? Kenapa kamu harus pinter manajemen? Ya karena kan jujur, kita boleh sering-sering ya. Aku di awal pertama kali masuk semester 2 kelas 10, aku selalu malamnya membuat catatan. Besok tuh hari Senin, jadwal aku sekolah masuk jam 7, pulang setelah jam 4-an, tengah 4-an. Kita setelah pulang tuh mau ngapain? Di list. Saya sekolah malam nih, sampai sekarang saat ini saya selalu membuat list ketika malam mau tidur. Besok saya harus ngapain ya? Pulang sekolah mau ngapain ya? Dan mau ngelakuin apa ya? Itu. Saya bakal fokusin dulu pulang sekolah. Saya misalnya mau bantu orang tua saya dulu nih, cuci piring misalkan. Itu dulu selesaikan, baru ke yang lain. Setelah semua apa yang list udah di checklist, udah selesai, baru saya ke yang lain. So kalau kamu bisa bertanya kenapa saya bisa memanage yang ada di organisasi A, B, C gitu. Nah karena sikap keberanian saya dan mau gitu, rasa bukan berani dalam artian sombong ya, berani akan mengungkapkan bahwasanya saya mampu kok seperti orang-orang di luar sana, saya bisa kok dengan kualitas saya yang seperti ini. Makanya saya ikutin organisasi sana sini, karena buat apa sih kak
kayak gitu tuh karena satu buat personal branding diri sendiri, terus yang pertamanya buat nyari relasi. So kita setelah keluar dari SMA 19 kalau nggak punya relasi bahaya teman-teman semua. Kenapa aku bilang bahaya buat kalian generasi emas? Karena kalau kalian keluar kelas di sekolah ketika nanti lulus nih, ketika nggak ada relasi di luar sana, kalian mau nanya tentang apa organisasi? Nggak ada. Mau kerja kemana-mana pasti kita butuh teman dong, butuh cari-cari ke teman dong, relasi dong. Nah makanya aku bangun personal branding aku dari kelas 10 dan aku juga bangun kepercayaan diri aku dari kelas 10 untuk apa? Memanajemen ke depannya bagaimana aku bisa mengkoordinir masa depan aku dengan kesuksesan yang akan ada berlangsung. Itu sih. Nah jadi guys, pertanyaan yang dari kita udah dijawab semua ya sama Kak Ibnu. Untuk Kak Ibnu terima kasih banyak. Udah banyak, dan aku ada motivasi nih satu, boleh lagi? Boleh banget. Boleh banget. Nah, aku ada motivasi satu buat kalian, wahai generasi emas atau generasi Z yang kalian sekarang nih lagi rebahan di rumah, lagi scroll TikTok, Instagram. Yuk bangun personal branding kamu. Ingat kamu punya harapan dari orang tua kamu, yuk bisa bangun karena kamu menjadi orang yang bakal bermanfaat di masa depan nanti. So sekarang kamu harus bangun, bangkit dari kegagalan kamu, berusaha untuk bangkit lagi. Terima kasih. Makasih Kak Ibnu. Sama-sama. Semoga motivasinya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita tutup